Menurut rumor, ras ini lahir pada periode Great Desolate. Pada awalnya, mereka mengikuti hegemon daratan, klan naga sejati. Namun, pada akhirnya, untuk beberapa alasan, dengan menghilangnya klan naga sejati, para Night Elf juga menghilang sama sekali, dan tidak ada berita. Seiring berjalannya waktu, ras yang pernah berdiri di jajaran 10.000 puncak ini juga berangsur-angsur menghilang dari pandangan orang dan akhirnya menghilang ke dalam ingatan berbagai ras. Hanya ada beberapa ras yang dalam, dan mungkin ada buku kuno yang mencatat ras ini. Dengan lahirnya pohon kehidupan, ras roh halus hanya muncul di benua 10.000 keluarga, dan ada waktu singkat sebelum hilangnya ras roh malam yang gelap. Namun, dalam buku kuno Spirit Rache, ras ini dicatat dengan sangat detail. Apalagi di hati banyak elf, sepertinya mereka adalah keturunan dari keturunan Night Elf. Tapi benda ini hanya bisa ada di benak para elf. Situasi ras roh secara inheren genting dan dirusak oleh banyak ras. Jika berita itu menyebar, mungkin ada bahaya pemusnahan. Karena tidak ada yang tahu bagaimana Night Elf menghilang di benua 10.000, dan apakah mereka memiliki musuh yang kuat di sini. Saat ini, dalam gumaman raja, ingatan yang seharusnya dilupakan secara bertahap muncul di hati banyak ras roh elit. Ini membuat hati para elf berat. Pada awalnya, para Night Elf bisa mengikuti klan naga sejati, yang cukup untuk melihat kekuatannya. Sekarang Spirit Rache yang baik tidak lemah, tetapi jauh dari Night Elf. Peri malam. Alis Qin Yichen juga berkerut saat dia mendengar 4 kata keluar dari suaranya. Little Linger adalah kristalisasi dirinya dan Lu Lingying, pastinya Human Rache. Namun, ada banyak keraguan tentang tempat yang membuatnya bergabung dengan Lu Lingying. Kuil, kuali raksasa, dan pola-pola itu perlahan muncul dari ingatan Qin Yichen. Apakah ada sisa dari perlombaan roh malam? Mata Qin Yichen tiba-tiba menyipit, dan hatinya terkejut. Mengingat situasi Xiao Linger, Qin Yichen harus mempercayainya. Awalnya mengira Xiao Linger hanya 10.000 tubuh roh, jadi dia bisa berkomunikasi dengan 10.000 benda. Sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa di antara 10.000 klan, para Night Elf juga memiliki kemampuan ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa energi misterius Little Linger di dalam tubuh kemungkinan besar terkait dengan energi besar yang tiba-tiba menghilang dalam kehancuran itu. Bukankah Xiao Linger benar-benar peri malam itu? Tanda seru. Tanda seru. Tidak heran dia bisa memahami kitab kehidupan dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, ada kesadaran di wajah Ratu Elf. Menurut rumor, alasan mengapa Night Elf begitu sombong pada awalnya tidak terlepas dari teknik kultivasi yang mereka latih. Karena yang mereka kembangkan adalah kitab kehidupan. Jika Xiao Linger benar-benar peri malam, kecepatan ini bisa dijelaskan. Setelah sekian lama, dengan suara mendesis di langit, Raja Unicorn mendarat dalam embusan angin. Xiao Mei, kamu sangat baik. Little Linger duduk di punggung Raja Unicorn, membelai rambut yang terakhir, dan tersenyum puas. Melihat Raja Unicorn yang terlihat seperti manusia, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan, sudut bibir semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar dengan ganas. Meski begitu, yang terakhir masih tidak memiliki ekspresi resistif. Unicorn, tunggangan para Night Elf, sungguh. Bahkan Raja Kabinet, melihat pemandangan ini, di mata lamanya, ada sentuhan rasa iri yang terpancar. Dengan baik. Kakek, apakah kamu ingin datang dan duduk? Pada saat ini, Xiao Linger baru saja bertemu dengan Raja Pengadilan, dan dia berterima kasih untuk yang terakhir. Lagi pula, jika bukan karena Raja Pengadilan, dia masih bisa memahami kitab kehidupan. Segera, dia membuka undangan. Setelah mendengar undangan Xiao Ling, Rao adalah seorang lelaki tua dengan sedikit getaran di hatinya. Meskipun dia adalah Raja Roh terakhir, dia hanya menandatangani kontrak dengan Unicorn biasa. Raja Unicorn, dia hanya melihat satu sisi. Untuk bisa menunggangi Raja Unicorn, ini adalah impian setiap elf jauh di lubuk hatinya. Namun, saat Raja Pavilion sedikit emosional, cahaya sudut mata Raja Unicorn memberinya sedikit pandangan, dan warna perlawanan di matanya terungkap sepenuhnya. Batuk-batuk, itu, lupakan saja. Raja batuk dan dengan sopan menolak undangan Xiao Linger. Raja Unicorn mengenali roh kecil itu. Mungkin itu tidak akan menolak yang terakhir. Tetapi dari matanya tadi, jika Raja ingin naik, yang terakhir mungkin akan menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Meskipun, dengan kekuatannya, tidak terluka atau sejenisnya, di depan begitu banyak anggota klan, dia tidak ingin babak belur dan kelelahan. Berlama-lama, pada titik ini, Qin Yichen juga khawatir, dan dia melambai dan melambai. Ayah! Ekspresi kegembiraan Xiao Linger melompat turun dari Unicorn King dan terbang menuju Qin Yichen. Apakah tidak apa-apa? Qin Yichen melihat ke atas dan ke bawah Xiao Linger, dan menemukan bahwa Xiao Linger menghela nafas lega setelah melihat ada kerusakan pada yang terakhir. Kecepatan Raja Unicorn barusan tak tertahankan bahkan di pembangkit tenaga listrik teratas. Saya ingin datang. Yang terakhir melindungi roh kecil itu.
jadi dia tidak terluka oleh kecepatan itu. Apalagi melihat Unicorn King, sepertinya kecepatannya belum mencapai ekstrim. Saat ini, banyak elf tingkat tinggi yang diam, menatap Xiao Linger dengan ekspresi terkejut. Untuk yang terakhir memahami buku kehidupan, mereka tidak memiliki arti untuk diselidiki. Teman kecil Qin membuat bakat wanita sangat bagus. Saya ingin tahu apakah teman kecil dapat melepaskan cinta dan membiarkan wanita berkultivasi dalam keluarga saya untuk beberapa waktu. Di tengah jalan, sampai Qin Yichen menurunkan Xiao Linger, Raja Istana membuka mulut dan berkata, "Jangan, aku tidak mau berpisah dengan ayah." Tidak menunggu jawaban Qin Yichen, Xiao Linger langsung menolak. Setelah dibawa pergi oleh Vast Glacial Palace, dia dan Qin Yichen telah berpisah selama beberapa tahun. Jauh lebih baik tidak mudah bagi ayah dan putrinya untuk bersatu kembali, jadi dia tentu saja tidak ingin berpisah dari Qin Yichen lagi. Mendengar kata-kata Xiao Ling, ekspresi senyum pahit muncul di wajah raja. Di waktu normal, bahkan ras puncak luar harus memiliki 30% dari kata-katanya. Persyaratan ini bahkan lebih diimpikan oleh orang-orang muda berbakat dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hati Xiao Linger, ini sepertinya tidak memiliki sedikit godaan, dan bahkan, mata polos dari yang terakhir tampaknya sedikit lebih waspada, seolah-olah dia menjaganya dari pemisahan ayah dan anak perempuan mereka. Raja gedung pengadilan tertawa getir dan tidak mempedulikannya, tetapi memandang ke arah Qin Yichen. Mendengar permintaan ini, alis Qin Yichen mengerutkan kening.